Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video lanjutan kali ini, masih dengan materi public speaking, kita akan membahas mengenai body language atau bahasa tubuh. Body language yang tepat akan mendukung penyampaian informasi kita, sekaligus meninggalkan impact pada audiens. Di dalam body language, ada hal-hal penting yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama adalah facial expression atau meme atau ekspresi wajah. Ekspresi wajah juga sering muncul tanpa kita sadari, tapi sangat berdampak bagi mereka yang melihat. Untuk itu, seorang public speaker harus mengeluarkan ekspresi wajah yang tepat dan sesuai dengan kata-kata yang diucapkan. Jika kita menyampaikan hal yang sedih, tunjukkanlah ekspresi wajah sedih. Jika menyampaikan hal yang gembira, tunjukkanlah dengan senyum bahagia. Dan jika kita menyampaikan kejutan, tunjukkan pula dengan wajah yang antusias dan bersemangat. Hal yang harus dilakukan dalam facial expression atau meme, yang pertama, latihlah wajah kita agar tampak rileks. Kedua, senyuman adalah senjata paling ampuh. Ketiga, ekspresikan wajah kita sewajarnya. Keempat, perkuat penyampaian pesan dengan mimik wajah. Kemudian yang kedua yaitu eye contact atau pandangan mata. Eye contact adalah salah satu alat yang powerful untuk membangun hubungan dengan audiens. Fungsi dari eye contact adalah agar audiens merasa terikat dan terus menyimak materi yang disampaikan oleh seorang public speaker. Poin pentingnya adalah yang pertama, mata adalah jendela jiwa. Yang kedua, tatap satu persatu secara bergantian apabila jumlah sedikit. Ketiga, sapukan pandangan ke seluruh peserta apabila jumlahnya banyak. Dan yang keempat, menjaga kedekatan dengan peserta atau audiens. Eye contact terdiri dari dua, yaitu spot sight dan float sight. Spot sight adalah tatapan yang dilakukan satu persatu dengan jumlah audiens sedikit. Sedangkan float sight adalah tatapan yang dilakukan untuk jumlah audiens banyak. Di dalam spot sight sendiri terdiri dari dua, yaitu social sight, yaitu membangun kedekatan dengan audiens, dan yang kedua yaitu common sight, yaitu ketika kita mau memberikan perintah atau arahan. Nah, paham ya mengenai eye contact? Selanjutnya, body language yang ketiga yaitu the power of hands. Gerak tangan dapat menambah kekuatan saat presentasi, dapat menambah suasana menjadi lebih aktif dan menyenangkan, dan juga akan membantu audiens untuk memahami apa yang tengah disampaikan oleh seorang public speaker. Dan yang keempat yaitu body movements atau gestur. Body movements atau gestur adalah sikap tubuh atau gerakan bagian anggota tubuh, terutama gerakan tangan dan kepala. Hal-hal penting dalam body movement atau gestur yang harus dipahami yaitu 1. Bergerak secara alami, spontan, wajar, dan tidak dibuat-buat. Kedua, hindari gerakan tubuh yang tidak bermakna dan aneh. Ketiga, gerakan harus sesuai dengan kata. Keempat, gunakan untuk penekanan pada poin-poin penting. Dan kelima, gerakan bervariatif dan jangan monoton.
Nah, demikian tadi pembahasan mengenai body language atau bahasa tubuh. Oke, sekarang kita lanjut dengan pembahasan zero mind. Apa sih zero mind itu? Zero mind adalah istilah yang digunakan untuk menolkan atau menzerokan pikiran yang bersih dan jernih. Atau dengan kata lain, kita kembali ke fitrah. Lalu apa kaitannya dengan public speaking? Ya, tentu jelas berkaitan. Karena ketika kita menjadi seorang public speaker dan di hati kita ada rasa sombong, merasa kita paling pintar, maka kita harus menghilangkan pikiran-pikiran tersebut dan menurunkannya kembali ke 0 atau 0. Karena bisa saja Allah akan memplesetkan lisan atau lidah kita sehingga kita jadi lupa atau salah dalam menyampaikan materi. Begitupun sebaliknya. Ketika kita merasa kurang percaya diri, maka kita pun harus menaikkan rasa percaya diri kita ke 0 atau 0. Dan jangan lupa, hal penting sebelum kita melakukan public speaking, kita harus berdoa menurut keyakinan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua dapat berjalan dengan lancar dan apa yang kita sampaikan dapat diterima oleh audiens. Pembahasan zero mind sampai di situ ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan mengenai learning style atau gaya belajar. Learning style ada 3, yaitu yang pertama adalah visual, yang kedua auditory, dan yang ketiga kinestetik. Pada dasarnya kita memiliki 3 gaya belajar tersebut. Tetapi dari ketiga tersebut pasti ada satu yang lebih dominan. Mari kita bahas apa saja sih karakteristik dari 3 gaya belajar tersebut. Yang pertama adalah visual. Karakteristiknya adalah 1. Lebih mengandalkan indera penglihatan, senang membaca, mengingat dengan asosiasi visual. Kedua, rapih dan teratur. Ketiga, berbicara dengan sangat cepat. Keempat, teliti terhadap detail. Dan kelima, yaitu mempunyai masalah mengingat instruksi, kecuali ditulis. Kemudian yang kedua, yaitu auditory. Karakteristiknya adalah yang pertama, lebih mengandalkan indera pendengaran. Yang kedua, mudah terganggu dengan keributan. Yang ketiga, berbicara dengan irama terpola. Yang keempat, dapat mengulang kembali dan menirukan nada atau irama. Dan yang kelima, merasa kesulitan dalam menulis tetapi hebat dalam bercerita. Kemudian yang ketiga yaitu kinestetik. Karakteristiknya adalah yang pertama, lebih mengandalkan indera perasa, selalu berorientasi fisik dengan cara menyentuh, banyak bergerak, atau menggunakan isyarat tubuh. Kedua, gampang tersentuh atau baper, mellow, dan lain-lain. Ketiga, lebih suka belajar melalui praktek. Keempat, berbicara dengan perlahan. Kelima, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Nah, demikian pembahasan kita tentang learning style atau gaya belajar. Pasti teman-teman sudah tahu dong yang mana gaya belajar teman-teman. Apakah visual, auditory, atau kinestetik? Belajar sesuai dengan style atau gaya kita, maka akan lebih mudah pastinya dalam menerima materi yang disampaikan. Pembahasan terakhir yaitu mengenai gelombang pikiran atau gelombang otak. Otak manusia adalah bagian paling kompleks dalam tubuh manusia.
di mana setiap gelombang memiliki fungsi masing-masing dan akan mempengaruhi pola aktivitas otak dan perilaku yang dihasilkan. Ada 5 fungsi gelombang otak yang harus difahami. Yang pertama gamma atau hipersadar, yang kedua beta supersadar, yang ketiga alfa sadar, yang keempat theta subsadar, dan yang kelima delta tidak sadar. Nah, jadi ketika kita membawakan materi, maka usahakan audiens dalam posisi gelombang alfa atau dalam posisi sadar, supaya materi yang disampaikan bisa masuk ke pikiran para audiens. Oke, demikian seluruh materi public speaking yang telah saya sampaikan melalui video 1 dan 2. Semoga apa yang sudah disampaikan tersebut dapat difahami oleh teman-teman semua. Selamat mencoba dan mempraktekkan di jaringan masing-masing. Untuk kondisi saat ini, di mana kita belum bisa aktivitas offline, kita bisa praktekkan di lingkungan rumah atau keluarga dulu. Contohnya, dengan membacakan buku cerita kepada anak-anak kita, atau kita praktek di depan cermin dengan cara merekam. Kemudian mintalah masukan dari keluarga atau bisa dengan pasangan atau anggota keluarga lainnya. Selamat mencoba, sampai jumpa di video-video selanjutnya dengan materi-materi lain yang tidak kalah menarik. Salam sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.